A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Martan nembah nuwun atas segala nikmatmu ya Allah, atas segala anugerahmu ya Allah, sehingga kita semua sebagai hamba Allah diberikan kesehatan, kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, kesejahteraan. Martan nembah nuwun ya Allah atas semua nikmatmu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, yang kita harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Kita di sini belajar bareng menelaah, muhasabah, introspeksi diri, memotivasi diri. Di episode sebelumnya kita membahas etika berdoa dengan suara yang lembut dan serta berendah diri, benar-benar berendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita membahas ada hadis Rasulullah bahwa ada doa-doa yang tidak diragukan lagi, doa-doa yang pasti diijabahi, doa-doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Doanya siapa saja? Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, salasun da'awatin mustajabatun la sakka fihinna da'watul walidil li waladihi, da'watul musafiri, wa da'watul madlumi. Subhanallah, luar biasa, Maha suci Allah. Yang artinya ada 3 doa yang tidak diragukan lagi kemustajabannya. Tidak lagi 3 doa, tidak lagi diragukan makbulnya. Dan pasti diijabah dan pasti dikabulkannya. Doanya siapa saja? 1, orang tua kepada anaknya. Orang tua kepada anaknya, doanya pasti terkabulkan. Saya yakin karena Rasulullah telah bersabda. Saya yakin doanya orang tua itu pasti dikabulkan kepada doa orang tua kepada si anaknya. Maka kita sebagai orang tua, kita punya anak. Di dalam mendoakan, doakanlah selalu yang baik. Saya yakin Bapak Ibu semuanya yang punya anak mendoakan orang tua dengan baik ketika setelah sholat-sholatnya, apalagi sholat malamnya. Namun ingat, ketika di lain hal-hal rutinitas keagamaan, sholat dan sebagainya, kadangkala kita juga bicara ngomong kita harus juga lebih hati-hati. Ketika anak itu membuat jengkel, ya kita bilang anak yang cerdas, anak yang soleh. Ketika kita jengkel dengan anak-anak karena perilaku anak-anak yang menjengkelkan kepada kita, kita bilang anak yang kreatif, anak yang soleh, anak yang luar biasa. Walaupun di dalam kejengkelan kita mengucapkan itu, di hati masih ada rasa tidak enak. Namun karena kita percaya al-kalamu doa, bahwa setiap kalam, setiap omongan, setiap bicara itu adalah doa.
Maka sangat hati-hatilah ketika kita berbicara kepada anak-anak kita. Walaupun anak kita menjegalkan, bahasa kita mengeluarkan dari mulut adalah mudah-mudahan anak ini anak soleh, anak cerdas, anak sehat, anak yang baik. Ada anak lagi satunya membuat ulah menjegalkan kita, anak yang kreatif, anak yang soleh, kita gitu aja wis. Anak yang patuh sama orang tua. Insya Allah ketika orang tua itu sudah terbiasa al-kalamu doan, walaupun dalam keadaan emosi jengkel, anaknya buat jengkel, kita keadaan emosi, kita keluarkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Karena kemudian insya Allah anak kita menjadi baik. Yakin anak kita menjadi anak soleh, yakin menjadi anak patuh pada kedua orang tua. Karena apa? Ucapan kita tadi. Namun sebaliknya, ketika kita tidak bisa mengontrol hati dan perasaan kita, ketika melihat anak jengkel, ketika melihat anak kurang baik, ketika begini emosinya kita besar, kita bicara anak kok nakal men, anak kok gak pinter men, sampean ki piye, belajarmu piye, kok gak patuh sampai abah ibu, kok gak patuh sama ayah dan ibunya. Ketika kita bicara seperti itu, kita hati-hati. Jangan ucapkan itu. Ketika itu nanti kejadian pada anak kita menjadi anak yang kurang baik, anak yang tidak soleh, anak yang kurang patuh pada orang tua, ya kita jangan menyesal sebagai orang tua, karena kita pernah mengucapkan itu kepada si anak. Akhirnya terjadi pada si anak. Karena apa? Ucapan orang tua kepada anaknya adalah doa kepada anaknya, pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus pintar-pintar kita mengeluarkan kalimat-kalimat dalam mulut kita kepada anak-anak kita. Al-kalamu doaun, kalam adalah doa, omongan adalah doa, bicara adalah doa. Apa ini terkhusus bagi anak-anak kita? Anak-anak yang kita punya? Tidak. Kepada anak didik kita, kalau kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai kiai, sebagai ustadz, harusnya juga begitu kepada santri kita, anak-anak kita, anak didik kita. Walaupun anak didik itu menjengkelkan, nakal dan sebagainya, santri kita itu nakal dan sebagainya, kita jangan berucap seperti itu. Mengucapkan nakal, kayaknya kurang baik, jangan. Santri yang cerdas, santri yang soleh, seperti itu tidak baik. Misalkan lagi pada anak didik di sekolah, kamu itu pinter, cerdas, walaupun di hati kurang enak, tapi ucapkan itu, karena kalam itu adalah doa. Ucapan guru adalah doa bagi murid, santri, dan sebagainya. Berusahalah yang terbaik, berusahalah ngomong yang baik. Belajar, kita harus belajar mulai sekarang. Monggo belajar menghilangkan rasa emosi. Ketika emosi kita keluarkan kalimat yang baik kepada anak-anak kita, kepada anak didik dan sebagainya. Monggo kita belajar. Saya juga masih belajar. Doa yang tidak dilakukan mustajabahnya. Doa orang yang sedang dalam perpergian, musafir. Karena orang berpergian itu pasti kalau sakunya kurang atau yang lain dan sebagainya, itu luar biasa doanya seorang musafir itu, luar biasa. Doa inilah yang nantinya orang-orang musafir ini pasti dikabulkan, diijabahi oleh Allah. Yang ketiga, doa orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang dolimi, orang-orang yang difitnah, orang-orang yang difitnah kanan kiri dan sebagainya, orang-orang yang dianiaya di suatu lingkungan, suatu tempat, suatu apa dan sebagainya. Orang ini sering didolimi, orang ini dan sebagainya. Makanya bagi orang-orang yang dianiaya, didolimi, kita harus bersabar. Bersabar, belajar bersabar. Biarkan kita difitnah. Karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Karena Allah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena Allah tahu
kalau kita berbuat baik. Karena banyak orang-orang yang tukang hasud, dengki, iri dan sebagainya, akhirnya kita terfitnah. Setelah terfitnah, dizalimi oleh orang banyak. Tapi kita harus bersabar, ucapkanlah di dalam doa kita dengan baik. Mudah-mudahan semua manusia, semua orang dekat kita, orang-orang yang dekat kita, semua teman-teman kita menjadi hamba Allah yang terbuka hatinya, hamba Allah yang dapat ridhonya Allah, hamba Allah yang dalam jalan hidup menjadi hidup yang bahagia, hidup penuh barokah. Kita aja udah, kita doakan, kita belajar mengontrol. Karena bahaya orang-orang terzalimi ketika mengucapkan hal yang tidak baik, bahaya sekali, bahaya sekali. Seperti itu. Ayo kita belajar seperti itu. Jangan pernah menzalimi orang lain, menganiaya orang lain, entah secara verbal atau non verbal, secara lisan ataupun non lisan. Monggo. Dan kita yang dizalimi jangan pernah mendoakan yang tidak baik pada orang yang menzalimi. Kita saling melengkapi, kita saling menjaga untuk kerukunan di dalam mengarungi hidup di dunia ini. Kerukunan di dalam lingkungan keluarga, kerukunan di dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, lingkungan negara. Kita ciptakan kerukunan-kerukunan yang sakinah, anteng, mawaddah, warahmah, penuh kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.